الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, para hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang kedua ini pembahasan kita pada pagi hari ini adalah membahas tentang kitab yang sangat bermanfaat bagi umat, yang sangat banyak keberkahannya bagi umat, yaitu kitab Al-Arba'in Nawawi, kitab Arba'in yang disusun oleh Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah yang wafat tahun 676 Hijriah. Kitab ini sangat penting untuk dipelajari umat Islam secara umum dan para santri-santriwati atau para pencari ilmu secara khusus. Sebab sebagaimana dikatakan Imam Nawawi rahimahullah dalam muqaddimah atau pendahuluan kitab ini, beliau mengatakan wa kullu haditsin minha qa'idatun 'azimatun min qawaidid din. Setiap hadis dalam kitab ini, kata beliau, yang sudah beliau pilih dari sekian banyak hadis-hadis Nabi SAW, setiap hadis merupakan kaidah, merupakan pedoman penting, pedoman agung dari kaidah-kaidah agama ini. Sehingga apabila kita memahami satu hadis dari kitab ini, berarti kita punya pedoman yang penting. Satu pedoman penting. Belajar dua hadis punya dua pedoman penting yang akan membantu kita dalam memahami dan mengamalkan agama Islam. Nah, apabila kemudian kita semua ini mempelajari seluruh hadis arba'in yang jumlahnya 42 hadis, maka kita menjadi orang yang punya 42 kaidah atau pedoman yang akan membantu kita dalam memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian beliau tekankan wa yanbaghi likulli raghibin fil akhirah, sepatutnya bagi siapapun yang ingin mendapatkan pahala di akhirat, an ya'rifa hadhil hadis, seyogianya memahami hadis-hadis ini, karena limashtamalat ali minal muhimmat, karena memuat perkara-perkara yang penting, wahtawat ali minat tanbih ala jami' ta'at, dan berisi pengingat tentang seluruh jenis ketaatan. Mari kita bayangkan perkataan beliau, 42 hadis ini memuat perkara-perkara penting. Dan 42 hadis ini mengingatkan kita tentang seluruh ketaatan yang ada dalam agama kita. Maka ini menjadi pedoman bagi kita atau motivasi bagi kita untuk mari kita belajar hadis-hadis Arba'in Nawawi, terutama bagi para santri dan santriwati. Kita mulai dengan hadis pertama untuk kesempatan kali ini. Hadis tentang niat. Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, qala an-Nawawi rahimahullah an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu an, dari Amirul Mu'minin Umar bin Khattab Abi Hafs
Ia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau mengatakan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda Nabi, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan itu dilandasi oleh niat-niat. Dan bagi setiap orang apa yang diniatkannya. Bapak Ibu Saudara rahimakumullah taala. Hadis mulia ini disebutkan dalam riwayat yang lain, teksnya diawali dengan ya ayyuhan nas innamal a'malu binniyah wa innama limri'im ma nawa. Ada seruan, wahai manusia. Seluruh manusia atau Nabi SAW menyeru para sahabat waktu itu, wahai manusia, sesungguhnya seluruh perbuatan itu dilandasi oleh niat. Dan nanti setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Nah, ini merupakan kaidah yang agung dalam agama kita. Yang kemudian ulama merumuskan al-umuru bimaqasidiha. Setiap perkara itu tergantung maksudnya. Tergantung yang dimaksud dalam hati. Tergantung yang ada dalam hati. Apa maunya? Ya, di sini penting Nabi memanggil para sahabat mengingatkan masalah ini untuk memonitor, untuk mengingatkan apa niat kita saat melakukan sesuatu. Apalagi itu masalah ibadah. Niatmu apa? Niat kita apa? Karena pasti namanya orang berakal itu ketika melakukan sesuatu ada motivasi, ada niat. Dan niat-niat inilah yang nanti akan menentukan balasan yang kita dapat. Kaidah umum berlaku dalam ibadah, berlaku dalam muamalah, dan berlaku pada masalah-masalah adat atau kebiasaan yang kita lakukan. Ulama mengatakan niat itu menjadi pembeda antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Niat itu menjadi pembeda antara ibadah dan perbuatan yang merupakan kebiasaan. Mari kita lihat ya. Dengan niat satu ibadah yang sama tapi berbeda. Ada orang hari ini misalnya puasa, yang satu karena qadha punya hutang puasa, yang satu ingin puasa di bulan yang agung, bulan Muharram. Atau ada orang yang sama-sama sholat 2 rakaat, masuk masjid sholat 2 rakaat di waktu pagi misalnya, yang satu menunaikan sholat tahiyatul masjid, yang lain menunaikan sholat duha. Sama-sama 2 rakaat, tapi yang membedakan adalah niatnya. Niat juga akan membedakan mana ibadah dan mana yang perkara-perkara yang bukan ibadah. Seseorang melakukan sesuatu kebiasaan makan dan minum ya, atau olahraga. Yang satu hanya ingin kenyang atau untuk supaya hausnya hilang. Yang lain punya niat, semoga setelah saya makan ini saya menjadi kuat, kemudian nanti bisa beribadah dengan lebih baik. Semoga dengan olahraga ini saya sehat, kemudian ibadah menjadi lebih semangat.
Yang satu punya niat sekedar sehat, yang lain punya niat supaya membantu dia dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat ibadah-ibadah atau perbuatan-perbuatan menjadi berbeda. Ada juga orang yang memberi sesuatu, memberi makanan, memberi yang lain-lain. Yang satu niatnya untuk sedekah atau hadiah, yang lain niatnya untuk promo produk yang dia jual. Sama-sama memberi, mungkin barangnya sama, tapi ini niatnya untuk membantu orang lain, yang ini niatnya untuk promosi produk yang dia jual. Jadi kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara, saudara santri santriwati rahimakumullah, ini adalah hadis yang agung sekali yang hendaknya menjadi perhatian kita karena berbicara tentang masalah yang paling penting buat kita semua. Apa niat kita saat beramal soleh? Apa niat kita saat kita itu melakukan ibadah? Haji, yang satu ingin mendapatkan ridho Allah, yang satu hanya ingin mendapatkan huruf H untuk ditulis di depan namanya misalnya. Mungkin ada yang seperti itu. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh satu perjalanan berat yang disebut dengan hijrah. Hijrah yang akan mendatangkan pahala bagi orang yang melakukannya, yang lain hijrah yang tidak mendatangkan pahala bagi pelakunya. Sama-sama berat. Nah, ulama mengatakan hijrah itu ada dua. Hijrah dari tempat yang tidak aman menuju tempat yang aman. Hijrah dari negeri kufur menuju negeri Islam. Dan dua-duanya dahulu dilakukan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah dari tempat yang tidak aman menuju tempat aman. Dari kota Mekah waktu itu masih dikuasai orang-orang kafir musyrik dari suku Quraisy, pindah ke kota Habasyah yang aman, siapapun di situ tidak terzalimi. Rajanya Raja Najasyi, yang kemudian menunjukkan keimanannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang raja Nasrani yang kemudian tahu bahwa ajaran Nasrani yang lurus itu sama dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hijrah jenis pertama, dari tempat yang tidak aman untuk menjalankan agama, untuk sholat dan lain-lain karena komunitasnya komunitas orang musyrikin, pindah ke negeri yang aman. Nah, kemudian hijrah dari negeri kufur, negeri yang dikuasai orang-orang musyrik, menuju negeri Islam, kota Madinah, yang juga dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perjalanan yang berat. Berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, ratusan kilometer. Perjalanan mungkin pakai jalan kaki, atau pakai kuda, atau pakai onta. Sangat-sangat tidak nyaman. Panas, kehausan, berat, lelah. Jalanan-jalanan sangat berat, menanjak, berbatu. Nah, Nabi SAW menyampaikan, "Faman kanat hijratu ilallah wa rasuli fa hijratu ilallah wa rasulihi." Barang siapa hijrahnya itu kepada Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya akan mendapatkan pahala. Ini hijrah yang benar dalam rangka menjaga iman, dalam rangka mengikuti perintah Nabi SAW, maka orang ini mendapatkan pahala hijrah yang besar. Nah, kemudian dicontohkan sama-sama melakukan hijrah tapi motivasinya dunia. Wa man kanat
hijratuhu lidunya yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya itu untuk urusan dunia yang ingin dia dapatkan. Dia orang Mekah, dari Mekah ke Madinah, ingin bisnis di sana misalnya. Ingin jual beli, ingin berdagang di sana. Sama-sama melakukan perjalanan yang berat. Jarak tempuhnya juga sama. Bahkan mungkin mengalami kesulitan-kesulitan yang lebih berat lagi. Atau orang yang motivasinya adalah awimra'atin yang kihuha. Ingin mengejar wanita yang ingin dia nikahi. Yang kebetulan sudah berhijrah. Atau ada di kota Madinah. Maka orang yang niatnya seperti ini, fahijratuhu ila ma hajar ilaih, hijrahnya itu ya akan mendapatkan apa yang dia niatkan saja. Sama-sama hijrah, perjalanan sama, tujuannya sama, kesulitannya sama, tapi yang satu mendapatkan pahala yang besar sekali dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ini hanya mendapatkan apa yang diniatkan. Tidak disebutkan secara langsung dalam rangka mengecilkan masalah ini. Hijrah kok tujuannya dunia. Aneh kamu. Hijrah kok tujuannya mencari wanita yang sedang diimpikan. Ini juga tujuan yang rendah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah ta'ala. Rasulullah SAW memberikan contoh ini untuk menjadi pedoman bagi kita pada ibadah-ibadah yang lain. Nah, ibadah-ibadah yang lain juga seperti ini. Ada orang yang melakukannya lillahi ta'ala, ada orang yang melakukannya karena urusan-urusan dunia. Maka mengingat-ingat masalah niat itu penting. Apa motivasi kita ketika kita akan melakukan sesuatu? Berapa banyak, kata seorang ulama dahulu, berapa banyak suatu amalan kecil itu menjadi besar karena niat yang ikhlas. Dan berapa banyak amalan yang kelihatan besar menjadi nol nilainya karena niatnya yang salah. Niatnya riya, ingin dilihat orang lain. Niatnya sum'ah, ingin diperbincangkan dan dipuja-puji orang lain. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah Al-Baqarah, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Di sini ternyata disebutkan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Padahal sholat juga harus lillahi ta'ala. Zakat juga demikian, puasa juga demikian, amal ibadah yang lain juga demikian, tapi tidak disebut secara khusus, kerjakanlah karena Allah. Kenapa haji disebut secara khusus, kerjakanlah, sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah? Disampaikan Imam Al-Qarafi rahimahullah, karena ibadah haji dan umrah itu potensinya sangat besar bagi orang untuk pamer. Enggak ditanya tentang apa-apa, kemudian cerita tentang hajinya. Atau mungkin di rumahnya dipajang waktu dia naik onta di Mekah sana. Ada cerita tentang apa, langsung, oh iya dulu saya waktu haji begini. Waktu haji umrah saya begini. Jadi ada keinginan untuk menampakkan ibadah haji dan umrah yang dilakukan. Maka Allah mengingatkan, sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, masalah niat Bapak Ibu rahimakumullah taala itu harus kita tata sebelum kita beramal. Kita jaga saat kita beramal dan kita jaga terus setelah kita beramal. Berat. Makanya ulama Sufyan Ibnu
Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah menyebutkan ma'alatu syai'an asyadda min niyati. Saya itu menghadapi perkara yang paling berat, tidak ada perkara berat bagiku kecuali meluruskan niat. Mungkin di awal niatnya betul, tapi kemudian di tengah-tengah berubah. Di awal betul, di tengah-tengah betul, kemudian setelah beramal ingin disebut-sebut. Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan pahala-pahala yang besar, menjanjikan surga dengan seluruh nikmatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga demikian, agar umat Islam, hamba-hamba Allah itu lebih mengutamakan balasan-balasan besar dari Allah Subhanahu wa taala daripada balasan dunia, daripada pujian, daripada sanjungan atau yang lain-lainnya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara serta santri-santriwati rahimakumullah, hadis ini hadis yang besar, hendaknya menjadi pedoman buat kita semua dalam melangkah, dalam berbuat, dalam berucap. Apa motivasi kita saat berbicara, saat beramal soleh, atau saat menolong orang lain dan lain sebagainya, supaya kita nanti mendapatkan balasan yang besar dari Allah, supaya niat kita lurus, dan dengan niat lurus itulah seseorang mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk memahami ajaran-ajaran agama kita. Semoga Allah taala mudahkan kita memahami Al-Qur'anul Karim, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui bimbingan para ulama, melalui kitab-kitab mereka. Demikian, jazakumullah khairan. Dan sekali lagi kami aturkan terima kasih yang besar-besarnya kepada Ketua Takmir Pak Bambang dan juga seluruh jajaran atas kesempatan yang diberikan kepada panitia Rehlah Camp Pesantren Hidayatul Islam tahun 2026 ini untuk bisa melakukan kegiatan keagamaan di sini, tawasi bil haq, tawasi bis sabr, terutama bagi para anak didik kami. Jazakumullah khairan Pak, matur nuwun bagi kepada Bapak Ibu semua. Semoga kita bisa ditemukan di kesempatan lain untuk bersama-sama salat berjamaah, bersama-sama berbuat baik. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Mohon maaf kalau ada kesilapan, ada kesalahan atau hal-hal yang tidak berkenan dari kami, para guru, dan juga dari para anak didik kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.